Perkenalkan, nama saya Julia, NIM 180384202025, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching dengan dosen pengampu Bu Nur Izati. Dalam video ini menjelaskan tentang simulasi pembelajaran Learning Innovation Skill. Nah, apa sih Learning Innovation Skill? Innovation Skill merupakan model pembelajaran skill dan inovasi pembelajaran yang sangat esensial dalam pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain dalam setiap pemecahan masalah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi turunan. Dimulai dari konsep dasar turunan, perhatikan grafik berikut ini. Misalkan ada grafik fx yang berwarna biru, kemudian dipotong oleh garis yang berwarna merah, yaitu garis tekan. Memotong kedua titik di garis ini. Di titik yang pertama itu titik x1, kemudian berpotongan di sumbu Y menjadi fx1. Nah, kemudian x2 itu berpotongan di sumbu Y juga menjadi fx2. Kita anggap jarak x1 ke x2 itu delta x. Lalu jarak fx2 ke fx1 itu delta Y. Nah, sekarang kita coba cari garis sekannya. Kita ingat kembali rumusnya. M sekan itu sama dengan delta Y per delta x, di mana delta Y tadi fx2 kurang fx1 per delta x-nya itu kan x2 kurang x1. Lalu kita dapatkan di sini fx1 tambah delta x kurang fx1 per x1 tambah delta x kurang x1. Jadinya fx1 per delta x kurang fx1 per delta x. Yang kita hilangkan itu yang di bawahnya saja. Nah, sampai di sini kita cari garis tangan dengan cara kita limitkan delta x ini mendekati 0. Artinya sampai memotong titik. Tinggal kita masukkan limit delta x menuju 0. Itu kita dapatkan fx1 tambah delta x kurang fx1 per delta x. Nah, inilah yang menjadi konsep definisi turunan. Kita lanjut ke contoh soalnya biar lebih jelas. Contoh soal yang pertama. Lanjut ke soal yang pertama, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 5 menggunakan definisi. Berarti definisi turunan yang di slide pertama tadi ya. Nah, jika ada fungsi fx diminta turunan pertamanya, berarti yang diminta adalah f aksen x. Kita punya fx itu 3x tambah 5. Kemudian kita cari dulu fx tambah delta x seperti di definisinya. Jadinya kita ganti setiap x itu dengan x tambah delta x. Jadinya 3x tambah delta x tambah 5. F aksen x itu sama dengan limit delta x menuju 0. Fx tambah delta x kurang fx per delta x. Kita masukin saja nilai yang tadi. Didapatkan 3x tambah 3 delta x tambah 5 kurang 3x tambah 5 per delta x. 3x tambah 5 itu bisa kita coret. Hasilnya itu 3 delta x per delta x. Nah, karena delta x sama delta x itu bisa dicoret lagi, jadi limit delta x menuju 0 itu hasilnya 3. Lanjut, untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus berikut. Dengan fungsi fx sama dengan ax pangkat n, turunannya itu f aksen x sama dengan an xn kurang 1, atau dengan y sama dengan ax pangkat n
turunan y aksennya itu adalah an x n kurang 1. Apabila u dan v adalah fungsi x dan a adalah konstanta, maka berlaku rumus-rumus berikut. Bisa dipahami di slide yang saya tampilkan. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3. Berarti untuk bentuk ini mengikuti sifat yang pertama, yaitu fx sama dengan 3, berarti turunannya sudah pasti 0 karena 3 itu merupakan konstanta. Nah, lalu yang kedua itu, contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 2, maka tentukan turunannya untuk x sama dengan min 3. Ingat kalau ada soal seperti ini, yang kita cari adalah turunannya, berarti kalau turunannya itu f aksen x, dimana kita dapatkan rumusnya tadi, 2-nya itu dimajukan ke depan dikalikan dengan 4, yaitu 4 dikali 2, pangkatnya dikurangin 1, menjadi x 2 kurang 1. 4 dikali 2 sama dengan 8, 2 dikurang 1 jadinya 1, jadi pangkatnya x saja, sesuai dengan rumus yang tadi. Belum selesai sampai di situ, yang diminta itu x-nya sama dengan min 3. Kita ubah f aksen x-nya itu, f aksen sama dengan min 3, sama dengan 8 dikali min 3 sama dengan min 24. Nah, lanjut contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 6 per x pangkat 3. Kalau ada bentuk seperti ini, ingat diubah. Kalau bentuknya per seperti ini, berarti pangkatnya itu menjadi negatif. Kalau 6 per x pangkat 3 itu kita ubah menjadi 6x min 3. Berarti turunannya adalah min 3. Diturunkan 6 dikali min 3 kali x pangkat min 3 dikurangi 1. Kemudian 6 dikali min 3 hasilnya min 18. Min 3 dikurangi min 1 jadinya min 4. Sehingga turunannya min 18x pangkat min 4. Ingat kalau ada pangkat negatif berarti ini bisa kita ubah menjadi min 18 per x pangkat 4. Lanjut contoh soal yang keempat. Tentukan turunan fungsi dari y sama dengan 4 akar x pangkat 3. Ingat kalau ada bentuk akar seperti ini bisa kita ubah supaya bentuknya menjadi bentuk biasa, yaitu ax pangkat n, entah n itu bilangan pangkat positif atau negatif. Berarti kita ubah menjadi pangkat pecahan. Misalnya akar pangkat n dari x pangkat m, berarti kita ubah menjadi x pangkat m per n. Itu pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Contohnya di sini akar x sama dengan x 1 per 2. Sehingga bentuk nomor 4 itu bisa kita ubah menjadi 4x pangkat 3 per 2. Kalau sudah seperti ini, bisa kita turunkan menjadi y aksen sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 2 kurang 1. Hasilnya itu bisa dicari 6 dikali x 1 per 2. Ingat kalau x 1 per 2 itu bisa kita ubah menjadi akar x. Jadi hasil turunannya itu 6 akar x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya Melita Sari, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya dan teman saya mengambil satu contoh soal, yaitu fx sama dengan 5x ditambah 7.
Nah, untuk turunan pertama itu adalah 5. Mengapa 5? Karena turunan dari 5x adalah 5 dan turunan dari 7 adalah 0. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, aturan turunan jika fx sama dengan ax, maka f aksen x atau turunan dari x itu adalah a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan contoh, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian pangkatnya itu diturunkan jadi 3 kali 4x. Kemudian 4x itu tadi kan pangkatnya 3, dikurangin 1 jadi pangkat 2. Maka hasilnya f aksen x sama dengan 12x pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu atas partisipasinya. Untuk diskusi kedua kelompok hari ini sudah sangat bagus dan sudah dimengerti. Bisa ibu simpulkan dari materi turunan hari ini, turunan secara umum merupakan turunan yang menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensial. Contoh lainnya misalnya 10x, turunan pertamanya 10, dan bisa kalian lihat juga ada beberapa aturan turunan seperti yang sudah kalian kerjakan. Sampai di sini ibu rasa sudah cukup, sudah bisa dimengerti dan menguasai materi turunan. Terima kasih semuanya.